Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang perhitungan hisab gerhana matahari dengan menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu metode ephemeris dan yang kedua yaitu metode kitab Durrul Anik. Nah, langsung saja untuk yang pertama kita akan mencoba menghitung hisab gerhana matahari dengan menggunakan metode ephemeris. Nah, adapun waktu gerhana yang kita coba hitung adalah pada tanggal 20 April 2023. Nah, sebelum menghitung, yang perlu kita siapkan adalah data-data. Yang pertama adalah letak geografis. Nah, karena di sini markas saya menggunakan Kabupaten Kudus, maka letak geografis yang saya gunakan adalah Kabupaten Kudus, yaitu 110 derajat 52 menit dan minus 06 derajat 47 menit. Setelah itu kita memerlukan data ephemeris, tepatnya pada tanggal 20 April 2023. Untuk data ephemeris ini bisa di-download melalui aplikasi WinHisab. Ya, yang pertama mencari FIB terkecil. Nah, di sini FIB-nya adalah 0,00001. Nah, selanjutnya jam FIB terkecil. Pada jam berapa FIB terkecil? 4. Nah, terus apparent longitude bulan atau saya singkat ALB 29 derajat 42 menit 06 detik. Kemudian ecliptic longitude matahari atau ELM yaitu 29 derajat 29 derajat 50 menit 08 detik. Kemudian semi diameter matahari atau semi diameter bulan atau SDB 0 derajat 15 menit 53,85 detik. Kemudian horizontal paralak bulan atau HPB 0 derajat 58 menit 20 detik. Kemudian apparent longitude bulan atau LB 0 derajat 23 menit 45 detik. Kemudian semi diameter matahari 0 derajat 15 menit 55,36 detik. True obliquity matahari 23 derajat 26 menit 18 detik dan equation of time 0 derajat 0 menit 58 detik. Nah, ini kesemua data ini berada di lampiran ephemeris. Karena kalau data ephemeris itu tiap hari berbeda datanya. Selanjutnya kita langsung ke langkah-langkah perhitungan.
Yang pertama, kita menghitung sabak matahari dengan rumus ELM pada jam FIB terkecil dikurangi ELM pada jam sesudahnya. Ya, di sini B1 sama dengan 29 derajat 50 menit 08 detik dikurangi 29 derajat 52 menit 35 detik sama dengan 0 derajat 02 menit 27 detik. Kemudian menghitung sabak bulan atau B2 dengan rumus ALB pada jam FIB terkecil dikurangi ALB sesudahnya. Nah, B2 sini sama dengan 29 derajat 42 menit 06 detik dikurangi 30 derajat 16 menit 29 detik sama dengan 0 derajat 34 menit 23 detik. Kemudian menghitung jarak matahari dan bulan atau MB dengan rumus ELM min ALB. MB sama dengan 29 derajat 50 menit 08 detik min 29 derajat 42 menit 06 detik sama dengan 0 derajat 08 menit 02 detik. Kemudian selanjutnya menghitung sabak muadal bulan atau SB dengan rumus B2 min B1. SB sama dengan 0 derajat 34 menit 23 detik dikurangi 0 derajat 02 menit 27 detik sama dengan 0 derajat 31 menit 56 detik. Selanjutnya menghitung titik ijtima atau TI dengan rumus MB atau jarak matahari dan bulan dibagi SB atau sabak muadal bulan. Jadi TI sama dengan 0 derajat 08 menit 02 detik dibagi 0 derajat 31 menit 56 detik sama dengan 0 derajat 15 menit 5,64 detik. Selanjutnya menghitung waktu ijtima pertama atau IJT1 dengan rumus jam FIB ditambah TI. IJT1 sama dengan 4 plus 0 derajat 15 menit 5,64 detik sama dengan 4 derajat 15 menit 5,64 detik. Setelah itu menghitung meridian pas dengan rumus 12 dikurangi E. E ini adalah equation of time. Jadi meridian pas sama dengan 12 dikurangi 0 derajat 0 menit 58 detik sama dengan 11 derajat 59 menit 02 detik. Kemudian menghitung waktu ijtima kedua dengan rumus IJT1 plus dalam kurung BT atau bujur tempat dibagi 15. IJT2 sama dengan 4 derajat 15 menit 5,64 detik ditambah dalam kurung 110 derajat 52 menit dibagi 15 sama dengan 11 derajat 38 menit 33,64 detik.
Kemudian menghitung jarak ijtima atau JI dengan rumus MP dikurangi IJT. MP dikurangi IJT 2 dikali 15 derajat. JI sama dengan dalam kurung 11 derajat 59 menit 02 detik dikurangi 11 derajat 38 menit 33,64 detik kurung tutup kali 15 derajat sama dengan 5 derajat 7 menit 5,4 detik. Kemudian menghitung asyir 1 atau A1 dengan rumus ELM min JI. A1 sama dengan ELM 29 derajat 50 menit 08 detik dikurangi JI atau jarak ijtima yang baru saja dihitung tadi, yaitu 5 derajat 7 menit 5,4 detik sama dengan 24 derajat 43 menit 2,6 detik. Kemudian menghitung mailul asyir dengan rumus sin MA1 sama dengan sin A1 kali sin OBL. Sin A1 itu apa? Asyir 1 ya. Terus dikali sin OBL, obliquity ya. Sin A1 nya berapa? A1 nya adalah ini 24 derajat 43 menit 22,6 detik. Nah, untuk obliquity matahari itu adalah 23 derajat 26 menit 18 detik. Jadi hasilnya untuk mailul asyir adalah 9 derajat 34 menit 26,39 detik. Kemudian menghitung irtifa asyir 1 atau IA1 dengan rumus 90 dikurangi dalam kurung MA1 atau mailul asyir 1 dikurangi LT atau lintang tempat ya, kurung tutup ini. IA1 sama dengan 90 dikurangi dalam kurung 9 derajat 34 menit 26,39 detik dikurangi dalam kurung min 06 derajat 47 menit tutup sama dengan 73 derajat 38 menit 33,61 detik. Kemudian menghitung sudut membantu atau SP dengan rumus sin SP sama dengan sin SB kali cos MA1 dibagi sin HPB dikali sin IA1. Nah, jadi SP sama dengan sin 0 derajat 31 menit 56 detik dikali cos 9 derajat 34 menit 26,39 detik dibagi sin 0 derajat 58 menit 20 detik dikali sin 73 derajat 38 menit 33,61 detik sama dengan 34 derajat 14 menit 7,24 detik. Nah, kemudian menghitung bu'dil fasad. Kalau di sini saya mengambil singkatan SBW. SBW itu rumusnya apa? Nah, sin JI atau jarak ijtima dibagi sin SP atau sudut pembantu. Jadi SBW sama dengan sin 5 derajat 7 menit 5,4 detik.
dibagi sin 73 derajat 38 menit 3,61 detik sama dengan 0 derajat 9 menit 2,79 detik. Kemudian menghitung waktu tengah gerhana dengan rumus IJT2 dikurangi SBW. TGH sama dengan 11 derajat 38 menit 33,64 detik dikurangi 0 derajat 9 menit 2,79 detik sama dengan 11 derajat 29 menit 2,79 detik. Ini lokal main time ya, belum waktu daerah. Maka untuk mengetahui waktu tengah gerhana waktu daerahnya ya, maka harus dikurangi koreksi waktu daerah. Nah ini TGH besar ini sama dengan TGH min koreksi daerah, itu 11,29 menit 11 derajat 29 menit 2,79 detik dikurangi 110 derajat 52 menit dikurangi 105 dibagi 15 sama dengan 11 derajat 42 menit 6,79 detik. Nah, terus menghitung jarak gerhana atau JG. Rumusnya adalah dalam kurung MP atau meridian pas ya, dikurangi TGH kecil kurung tutup dikali 15 derajat. Nah, JG sama dengan 11 derajat 59 menit 02 detik dikurangi 11 derajat 29 menit 2,79 detik dikali 15 sama dengan 7 derajat 29 menit 48,15 detik. Kemudian setelah kita menghitung jarak gerhana, maka kita akan menghitung asyir kedua dengan rumus ELM dikurangi jarak gerhana. Maka A2 sama dengan 29 derajat 50 menit 08 detik dikurangi 7 derajat 29 menit 48,15 detik sama dengan 22 derajat 20 menit 19,85 detik. Selanjutnya kita menghitung mile asyir kedua atau MA1 dengan rumus sin A2 dikali sin OBL. Nah, MA2 sama dengan sin 22 derajat 20 menit 19,85 detik dikurangi sin 23 derajat 26 menit 18 detik sama dengan 8 derajat 41 menit 43,69 detik. Kemudian menghitung irtifa asyir 2 atau IA2 dengan rumus 90 dikurangi dalam kurung MA2 min LT atau lintang tempat. Nah, IA2 sama dengan 90 dikurangi dalam kurung 8 derajat ya, 41 menit 43,69 detik dikurangi min 06 derajat 47 menit kurung tutup sama dengan hasilnya 74 derajat 31 menit 16,31 detik. Kemudian menghitung ardu iklimir ru'yat atau air dengan rumus 90 dikurangi IA2. Nah,
Ini 90 dikurangi IA2. Jadi 90 dikurangi 74 derajat 31 menit 16,31 detik. Nah, hasilnya adalah 15 derajat 28 menit 43,69 detik. Kemudian menghitung ikhtilaful ardi atau IKA dengan rumus cos IA2 dikali sin 0 derajat 51 menit 22 detik. Nah, ini IKA sama dengan cos 74 derajat 31 menit 16,31 detik dikali sin 0 derajat 51 menit 22 detik. Nah, sama dengan 0 derajat 13 menit 42,5 detik. Kemudian menghitung ardul qamar mar'i dengan rumus 0 derajat 15 menit 45,80 detik. Nah, ini rumusnya. Ini rumus 0 derajat 15 menit 45,80 detik. Ini sudah termasuk rumus. Ditambah IKA. Nah, jadi ardul qamar mar'i ya adalah 0 derajat 15 menit 45,80 detik tambah 0 derajat 13 menit 42,5 detik sama dengan 0 derajat 29 menit 28,3 detik. Kemudian menghitung al-jam'u dengan rumus SDB plus SDM atau semi diameter. Ini keduanya semi diameter bulan dan ditambah semi diameter matahari ya, ditambah ardul qamar mar'i tadi. J atau al-jam'u sama dengan 0 derajat 15 menit 53,85 detik ditambah 0 derajat 15 menit 55,36 detik ditambah 0 derajat 29 menit 28,3 detik sama dengan 1 derajat 1 menit 17,51 detik. Kemudian menghitung al-baqi dengan rumus SDB ditambah SDM dikurangi ardul qamar mar'i. B sama dengan 0 derajat 15 menit 53,85 detik ditambah 0 derajat 15 menit 55,36 detik dikurangi 0 derajat 29 menit 28,3 detik. Hasilnya adalah 0 derajat 2 menit 20,91 detik. Selanjutnya menghitung daqaiqul kusuf dengan rumus akar J kali B. DK sama dengan akar 1 derajat 1 menit 17,51 detik dikali 0 derajat 2 menit 20,91 detik sama dengan 0 derajat 11 menit 59,86 detik. Kemudian menghitung sabab mu'adal dengan rumus SB dikurangi 0 derajat 11 menit 48 detik. SM sama dengan 0 derajat 31 menit 56 detik dikurangi 0 derajat 11 menit 48 detik sama dengan ini 0 derajat 20 menit 8 detik. Selanjutnya menghitung satus sukut dengan rumus DK dibagi SM. Nah, daqaiqul kusuf dibagi sabab mu'adal nya 0 derajat 11 menit 59,86 detik dibagi 0 derajat 20 menit 8 detik.
sama dengan 0 derajat 35 menit 45,28 detik. Setelah proses perhitungan yang panjang tadi, kita masih ada beberapa perhitungan ya yang harus diselesaikan di akhir, yaitu adalah waktu dimulainya gerhana. Waktu mulainya gerhana. Ini MG sama dengan TGH min SS. Nah, sama dengan 11 derajat 42 menit 6,79 detik. Ya. Dikurangi 0 derajat 35 menit 45,28 detik. Jadi hasilnya sama dengan 11 derajat 06 menit 21,51 detik. Terus selesai gerhana atau SG sama dengan TGH plus SS ya, atau 1 sukut. Ya, 11 derajat 42 menit 6,79 detik. Ya. Ditambah 0 derajat 35 menit 45,28 detik. Sama dengan 12 derajat 17 menit 52,07 detik. Jadi ini dari perhitungan saya ini, gerhana matahari yang terjadi pada tanggal 20 April 2023 itu dimulai pada jam 11.06 menit 21,51 detik waktu Indonesia Barat atau WIB, dan selesai gerhana itu pada jam 12 menit 12 pada jam 12 lebih 17 menit WIB. Nah, kita juga bisa mengetahui lebar gerhana. Lebar gerhana itu rumusnya adalah dalam kurung B dibagi dalam kurung SDM atau semi diameter matahari dikali 2 kurung tutup kali 100%. LQ sama dengan 0 derajat 2 menit 20,91 detik dikurangi 0 derajat 15 menit 55,36 detik dikali 2 untuk kali 100%. Nah, ini lebarnya sama dengan 0,0734747069117 kali 100%. Nah, kalau dalam usbu itu jari ya, dalam jari itu LG hasil ini tadi dikali 12, jadi 0,07374706917 kali 12 sama dengan 0,888496483. Nah, ini terima kasih. Itulah yang metode ephemeris ya, sedikit penjelasan dari saya. Kemudian kita menuju ke metode yang ada di kitab Ad-Durrul Anik.
Nah, ini dia kitab Ad-Durrul Anik. Nah, ini dalam kitab Ad-Durrul Anik itu ada beberapa yang tidak memakai rumus atau memang sudah menjadi patokan dalam kitab, karena ini kalau menurut saya kitab Ad-Durrul Anik itu termasuk hisab. Ya, jadi dalam kitab Ad-Durrul Anik itu ada beberapa yang tidak memakai rumus perhitungan. Itu memang sudah tertera dalam kitab tersebut. Nah, seperti yang pertama adalah A0. Ya. A0 terus B0 itu sudah tidak ada tidak ada perhitungan, sudah ada di dalam kitab. Jadi enaknya di kitab Ad-Durrul Anik itu seperti ini, kalau datanya itu sudah ada semua, tanggal gerhananya sudah ada, jadi tinggal kita hitung saja itu. A0 pada tanggal 22 Juli 2028 itu adalah 0,15427. Kemudian B0 adalah min 0,58639. Nah, setelah mengetahui A0 dan B0, langkah selanjutnya adalah menghitung M besar. M besar di sini saya tulis hasilnya, yaitu 14,739618995. Caranya bagaimana? Caranya adalah shift tan atau tan min 1 dalam kurung A0 dibagi B0. Itu rumusnya. Shift tan dalam kurung A0 min 0,15427 dibagi min 0,58639. Kurung tutup. Hasilnya adalah ini. Kemudian mencari M kecil. M kecil itu rumusnya adalah dalam kurung A0 kuadrat ditambah B0 kuadrat kurung tutup pangkat 0,5. Jadi A0 ini dikuadratkan, kemudian ditambah B0 dikuadratkan, ditambah pangkat 0,5. Jadi hasilnya ini 0,606343525206. Maaf saya ya. Terus A1 ini juga tercantum dalam buku, yaitu 0,54491. Kemudian B1 juga tercantum dalam buku min 0,17458. Kemudian N besar ini adalah shift tan
dalam kurung A1 dibagi B1 kurang tutup. Jadi hasilnya adalah ini, min 72,23541,519. Kemudian N kecil 0,572193233. Nah, ini untuk N kecil ini rumusnya adalah sama seperti M kecil ya. A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat akar 0,5. Ini sama. Terus kemudian TM, cari TM. Rumusnya adalah min M, min dalam kurung M kecil, cos dalam kurung M besar dikurangi N besar kurung tutup dibagi N. Nah ini. Jadi min dalam kurung M ini 0,60634352206 ya. Terus cos dalam kurung lagi M besar 14,73961,895 dikurangi N besar min 7,23541519 terus dibagi N kecil yaitu 0,572193223. Ini ya, hasilnya ini TM adalah min 0,05592063,581. Kemudian kita mencari SWK atau SWK itu apa ya kalau dalam buku SWK. SWK adalah rumusnya adalah TD ditambah TM min delta T. Nah, hasilnya ini 0255 jam 2:55 menit 22,19 UT atau universal time ya. Kemudian mencari R sama dengan R0 ditambah R1. R0 dan R1 itu juga sama, datanya ada di dalam kitab. R0 plus R1 TM kali TM, jadi sama dengan hasilnya adalah ini min 0,53525444737. Kemudian mencari S sama S nya itu rumusnya S0 tambah S1 kali TM. Jadi itu ya, hasilnya adalah ini min 0,108255265. Kemudian yang kedua adalah menentukan tipe gerhana. Nah,
berdasarkan perhitungan yang ada di sini, tiba gerhana matahari pada 22 Juli 2028 adalah gerhana hibrida yang jenisnya adalah sentral. Kemudian menentukan posisi koordinat saat puncak gerhana sentral. Nah ini A ada 6378137, terus B 635 6752, terus C 0,00669447882. Kemudian A besar. A besar itu rumusnya adalah A0 tambah A1 dikali TM. Di A besar nilainya 0,12379828863. Kemudian B besar. Nah, B besar sama dengan B0, ini rumusnya B0 ditambah B1 kali TM. Jadi hasilnya ini 0,04255392623. Terus D kecil sama dengan D0 dikurangi D1 kali TM. Nah, dapatnya ini 20,18276,569. Kemudian menghitung W sama dengan W0, rumusnya adalah W0 ditambah W1 kali TM. Jadi hasilnya ini 222,5398634. Kemudian mencari P0 0,999601478. Kemudian mencari D1 di sini rumusnya adalah shiftan sin D dibagi cos D dalam kurung B dibagi A. Maka hasilnya adalah ini 20,245,15939. Kemudian kita menghitung P1. Hasilnya P1 adalah sin D dalam kurung B dibagi A kuadrat plus cos D kuadrat pangkat 0,5. Ini P1 ya. Hasilnya adalah 0,999601478. Nah, ini hasilnya. Kemudian D2 shiftan B dibagi A sin J bagi cos D. Nah, hasilnya adalah ini 20,120,53145. Kemudian Y1 rumusnya adalah B min P0 ini. Di hasilnya B dibagi P0 maksudnya. B dibagi P0 untuk yang Y 1, yaitu hasilnya 0,4283171954. Kemudian Z, untuk mencari Z rumusnya adalah 1 min A kuadrat dikurangi Y1 kuadrat pangkat 0,5. Jadi hasilnya adalah 0,99138258841. Ya. Kemudian mencari
lintang tempat. Lintang tempat 1. Ini rumusnya adalah shift sin Y1 dalam kurung Y1 cos D1 plus Z sin D1 kurung tutup. Jadi hasilnya adalah 22,53461,014. Kemudian mencari LT. Shift tan dalam kurung A dibagi B tan LT1. Nah, jadi hasilnya adalah 22,602,806,46. Terus X2 sama dengan min Y1 sin D1 ditambah Z cos D1. Di hasilnya adalah 0,915311435. Kemudian mencari deklinasi. Itu shift tan A besar dibagi X2 sama dengan 7,702,640,786. Kemudian mencari bujur dengan deklinasi min W ditambah 0,004178 delta T sama dengan ini 214 derajat 31 menit 0,67 detik. Kemudian menentukan azimut dan tinggi saat puncak gerhana. Mencari H dulu ya, atau tinggi di sini hanya adalah 82 derajat 16 menit 8,525 detik. Kemudian azimutnya adalah 72 derajat 47 menit 8,14 detik. Awal akhir penumbra. Awal penumbra di sini adalah jam 0:39:23 universal time. Dan akhir penumbra adalah jam 5:11:20,61 universal time. Nah, seperti itu. Untuk awal dan akhir umrah, awal umrah terjadi pada jam 1:33 menit universal time ya. Terus atau UT, terus akhir umrah yaitu 04 jam 4:17 menit universal time. Nah, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.